Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11. Kita akan bahas sistem ekskresi ya. Nah, materi ini sudah dipelajari di kelas SMP ya. Oke, kalau masih ingat organ ekskresi itu terdiri dari 4 apa saja? Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah hati, kemudian yang ketiga adalah paru-paru, kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah kulit. Oke, sebelum kita membahas tentang organ-organ ekskresi, kita akan bahas dulu tentang pengertian ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh. Ingat, ada ekskresi, ada sekresi. Ya, kalau sekresi itu adalah pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya adalah enzim dan hormon. Oke, sekarang kita bahas organ-organ ekskresi ya, tadi sudah kita sebutkan ya. Nah, yang pertama adalah ginjal, itu mengeluarkan urin, hati mengeluarkan empedu. Nah, empedu itu berwarna hijau, kemudian nanti akan dioksidasi menjadi berwarna kuning. Nah, kuning itu baru untuk mewarnai feses dan juga urin. Nah, itu baru disebut sebagai organ ekskresi. Kemudian kulit itu akan mengeluarkan keringat, kemudian paru-paru itu akan mengeluarkan CO2 dan uap air. Oke, sekarang kita bahas tentang ginjal. Ginjal itu letaknya ada di pinggang. Ya, jadi kalau orang sakit pinggang itu kemungkinannya ada dua. Apakah dia memang sakit ginjal atau memang lagi pegel-pegel atau capek gitu ya. Jadi harus tahu dulu aktivitas sebelumnya apa. Oke. Kemudian ginjal itu berfungsi untuk menyaring darah, membuang limbah yang tidak berguna atau zat sisa metabolisme, dan juga menjaga keseimbangan air. Nah, itu bisa kamu buktikan kalau kamu banyak minum air, biasanya juga banyak buang urin ya, keseimbangan aja gitu ya. Oke, kemudian ginjal itu ada 2 buah, ada di kanan dan kiri ginjal ya. Kemudian ginjal itu tidak berdiri sendiri, dia punya saluran, salurannya adalah ureter, kemudian disambungkan dengan kandung kemih, kemudian dikeluarkan melalui uretra. Nah, uretra itu bersambungan dengan organ kelamin. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas ginjal. Bagian-bagian dari ginjal. Ginjal itu terdiri dari 3 bagian. Bagian paling luar itu disebut dengan korteks. Kemudian bagian tengah itu disebut dengan medula. Kemudian bagian yang kosong dari ginjal itu disebut dengan pelvis ya. Kemudian nanti di bagian yang tengah atau medula itu ada cabang-cabangnya. Nah, itu dia akan bersambungan dengan bagian dari ureter gitu ya. Kemudian di dalam korteks dan medula itu terdapat nefron. Nefron itu adalah alat yang berfungsi untuk menyaring darah atau yang bekerja untuk menyaring darah. Nah, bagian dari nefron itu dia ruwet kayak benang kusut begitu ya. Jadi dalam satu ginjal itu ada ribuan bahkan jutaan nefron. Nah, kemudian coba nah dari gambar yang ini ya, jadi nefron itu dikelilingi oleh pembuluh darah. Nah, bagian sederhananya nah seperti ini. Nah, si nefron ini dia terdiri dari glomerulus. Nah, glomerulus ini dia bersambungan dengan pembuluh darah. Kemudian yang berfungsi menyaring darah di sini. Kemudian hasil saringannya akan ditampung oleh mangkok yang ada di sini yang disebut dengan kapsula Bowman. Nah, kemudian dari hasil saringan yang ditampung tadi, kemudian dia akan mengalir ke saluran ini disebut dengan tubulus contortus proximal. Ya. Nah, di sini terjadi proses reabsorpsi. Kemudian, nah di lengkung Henle itu juga terjadi proses reabsorpsi. Ya, jadi di tempat proksimal dan lengkung Henle terjadi proses reabsorpsi, kemudian dialirkan ke sini ke tubulus contortus distal. Nah, tubulus contortus distal ini berfungsi untuk augmentasi ya. Nah, augmentasi itu nanti baru dia akan menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, urin sesungguhnya itu akan ditampung di tubulus kolektivus. Nanti di tubulus kolektivus baru dia akan sambungkan ke ureter gitu ya. Nah, itu bagian-bagiannya. Coba sekarang kita lihat prosesnya ya. Tadi coba diingat gambarnya tadi ya. Oke, jadi tadi proses yang pertama dari pembentukan urin itu adalah filtrasi. Filtrasi adalah penyaringan darah.
terjadinya di glomerulus, kemudian hasilnya disebut dengan urin primer, ya. Kemudian dia akan ditampung di kapsula Bowman. Nah, urin primer ini yang harus kamu ingat, kandungan dari urin primer itu ada air, ada urea, ya, ada glukosa, ada asam amino, ada garam-garam mineral. Jadi masih banyak zat yang masih berguna bagi tubuh, ya. Yang sama sekali tidak berguna itu adalah urea. Nah, di sini ya, air juga masih berguna. Nanti sebagian besar akan diserap di proses yang kedua, yaitu reabsorpsi. Nah, reabsorpsi namanya, absorpsi itu adalah penyerapan. Jadi re-nya itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa glukosa, asam amino, garam, dan juga air itu masih dibutuhkan oleh tubuh. Ya, sehingga ya zat-zat itu semua akan diserap, ya, glukosa, asam amino, dan garam mineral. Kemudian air itu akan diserap 80%, sehingga hanya tersisa 20% air, ya. Nah, hasil dari reabsorpsi itu disebut dengan urin sekunder. Nah, urin sekunder berarti mengandung apa? Mengandung 20% air dan urea, sehingga di sini ureanya itu sangat pekat karena kandungan airnya sangat sedikit. Oke, kemudian urin sekunder ini nanti dia akan mengalir ke tubulus contortus distal. Nah, di tubulus contortus distal, nah ini akan mengalami augmentasi. Nah, kamu tahu kan bahwa urin itu tidak hanya mengandung air dan urea, tetapi juga mengandung zat-zat lain. Tetapi zat-zat tersebut tidak bisa keluar melalui glomerulus. Jadi dia keluar langsung dari pembuluh darah menuju ke tubulus contortus distal. Nah, prosesnya itu disebut dengan augmentasi, atau bahasa lainnya adalah mengeluarkan zat sisa dari pembuluh darah ke tubulus contortus distal. Nah, yang ditambahkan apa? Kan tadi di urin sekunder ada air dan urea, yang ditambahkan adalah amoniak, urobilin atau pewarna urin yang berwarna kuning, garam-garam mineral yang tadi diserap itu dibuang kembali kalau memang terlalu banyak, vitamin C dan lain-lain, ya, sehingga urin kita itu tidak hanya mengandung air dan urea, tetapi juga mengandung zat lain yang ditambahkan melalui proses augmentasi. Oke, jadi kalian harus pelajari kembali ya. Jadi proses pembentukan urin ada 3 tahap. Hasilnya seperti apa? Hasilnya itu apa saja, dan prosesnya itu apa saja. Oke, dipelajari kembali ya. Nah, sekarang kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Yang pertama adalah ADH. ADH itu kepanjangannya adalah antidiuretik hormon. Nah, ADH ini dia berfungsi untuk apa? Membantu penyerapan air di TKP dan TK. Ya, jadi di tubulus contortus proximal dan tubulus collectivus. Artinya seperti ini. Kalau tadi 20% air, 20% air, 20% air terus ditambahkan, maka urinnya itu nanti akan terlalu banyak air. Nanti kamu akan banyak mengeluarkan urin alias beser, ya, sehingga si ADH itu dibutuhkan di situ supaya menyerap kembali air, sehingga urinnya tidak terlalu banyak. Nah, biasanya kalau nanti terjadi kelainan hormon kemudian ADH tidak dihasilkan, itu akan menimbulkan penyakit, ya. Nah, itu disebut dengan diabetes insipidus. Nanti akan kita bahas, tapi ini juga berkaitan dengan metabolisme tubuh, ya. Nah, seperti contohnya seperti ini. Proses tersebut menyebabkan saat tubuh berkeringat, maka urin yang dikeluarkan lebih sedikit. Jadi, kalau keringatnya terlalu banyak, maka ADH juga bekerja sangat giat gitu ya untuk menyerap air yang ada di dalam urin tadi, yang harusnya dibuang, diserap kembali ke dalam tubuh untuk dibuang melalui pori-pori tubuh kita dalam bentuk keringat gitu. Karena keringat itu selain juga sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi untuk mendinginkan tubuh gitu ya kalau kamu kepanasan. Oke, seperti itu fungsinya. Kemudian hormon insulin. Nah, hormon insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Insulin itu berfungsi untuk mengubah gula yang ada di dalam darah, kemudian dia akan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula otot. Nah, ini berfungsi supaya darah kita tidak terlalu kental. Ya, jadi kalau gula terlalu banyak di dalam darah, darahnya akan menjadi kental, kasihan kerja
jantungnya akan menjadi lebih berat gitu ya. Nah, permasalahannya kalau bagaimana jika insulin tidak dihasilkan, maka gula yang terlalu di dalam darah itu akan terlalu banyak. Kalian tahu bahwa proses filtrasi itu juga meloloskan gula, sehingga gulanya terlalu banyak, nanti proses reabsorpsinya di dalam proksimal akan juga terlalu berat. Jadi tubulus contortus proximal juga punya kapasitas untuk menyerap gula. Kalau gulanya yang terlalu banyak, ada sisa gula yang tidak terserap. Nantinya dia akan ikut mengalir menjadi urin sekunder dan menjadi urin sesungguhnya. Nah, itulah yang disebut seseorang itu menderita penyakit diabetes mellitus karena dia kekurangan insulin, gitu ya. Kemudian jumlah air yang diminum. Oke, nah ini kan logikanya gampang aja. Jadi kalau misalkan orang tersebut banyak minum, ya otomatis dia akan banyak mengeluarkan urin. Nah, kalau dia banyak mengeluarkan keringat, dia juga akan sedikit mengeluarkan urin. Nah, itu karena itu adalah proses keseimbangan air dalam tubuh. Oke, sekarang kita bahas gangguan yang terjadi pada ginjal dan salurannya. Yang pertama adalah diabetes mellitus, itu tadi sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan urin yang mengandung glukosa. Nah, urin mengandung glukosa itu ada dua penyebabnya. Yang pertama karena pankreas tidak lagi menghasilkan insulin, atau yang kedua karena TKP-nya rusak. TKP itu tubulus contortus proximal, tempat reabsorpsi, terjadi kerusakan. Jadi dua hal tersebut yang menyebabkan urin mengandung glukosa yang disebut dengan diabetes mellitus. Kemudian yang kedua adalah diabetes insipidus, yaitu seseorang yang mengeluarkan urin berlebihan atau terlalu banyak karena kekurangan hormon ADH. Nah, ini adalah kerusakan pada kelenjar pituitari atau hipofisis. Kemudian albuminaria. Albuminaria itu adalah urin mengandung protein, gitu ya. Bisa nggak dicek? Bisa, gitu ya. Dengan cara bagaimana? Urinnya dites pakai uji makanan. Yang untuk uji protein pakai biuret. Jadi urin ditampung, kemudian ditetesi dengan biuret. Kalau dia berubah warna menjadi ungu, itu membuktikan bahwa urinnya mengandung protein, berarti dia menderita penyakit albuminaria. Kemudian kerusakan terjadi di mana? Kerusakannya adalah terjadi di filtrasi, karena protein dalam darah itu tidak boleh keluar dari pembuluh darah. Kalau dia sampai keluar dari pembuluh darah, itu berarti kerusakannya pada glomerulus, tempat terjadinya filtrasi. Oke, yang selanjutnya adalah penyakit nefritis. Nefritis itu adalah radang pada nefron, ya, disebabkan oleh infeksi Streptococcus atau Diplococcus, ya, sehingga terjadi gangguan pada proses filtrasi karena biasanya Streptococcus dan Diplococcus itu ngumpulnya di glomerulus, kemudian dia menginfeksi bagian itu sehingga proses filtrasi akan terganggu. Nah, biasanya kalau nefritisnya parah itu bisa dicirikan kalau buang urin itu keluar darah, ya, karena filtrasi itu kan tempat pertama kali menyaring darah. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah batu ginjal. Nah, batu ginjal itu adalah butiran kalsium dan asam urat atau butiran garam atau butiran kapur. Itu dia ukurannya besar, kemudian dia menyumbat pada ureter atau uretra sehingga urin nggak bisa keluar, gitu ya. Jadi cirinya itu seseorang yang berasa kebelet pipis atau kebelet kencing tapi urinnya nggak mau keluar. Nah, itu ciri-ciri dari batu ginjal. Nah, biasanya kebanyakan sih disebabkan karena kurang minum. Karena kurang minum, maka zat kapur dan zat garam itu menjadi mengkristal dan ukurannya menjadi lebih besar, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gagal ginjal. Jadi ginjal kita itu kan ada dua, kemudian di dalamnya terdapat ribuan bahkan jutaan nefron. Jadi kalau nefron yang rusak itu satu atau dua, ya, itu masih bisa berfungsi. Cuman kalau mungkin lebih dari 50% nefronnya rusak, berarti ginjal itu hanya berfungsi sekitar 20%, kalau dokter bilang gitu ya, atau 30%. Nah, itu mulai
yang disebut dengan gagal ginjal. Nah, bagaimana cirinya gagal ginjal? Yaitu terbentuknya cairan ya di dalam tubuh itu berlebih, kemudian dia akan mengumpul di bagian kaki. Nah, itu disebut dengan edema. Ya, jadi kakinya bengkak, nah kebanyakan cairan, atau dia tidak menghasilkan urin sama sekali, disebut dengan anuria. Nah, kebayang nggak kalau misalkan orang itu nggak keluar kencing sama sekali? Ya berarti nggak ada limbah atau kotoran yang dalam bentuk cairan yang dibuang dalam tubuh. Nah, itu mengindikasikan gagal ginjal. Nah, biasanya itu racunnya yang harusnya dibuang tadi, dia akan mengotori pembuluh darah ya, sehingga biasanya dia akan lebih mudah atau rentan terkena penyakit yang lain. Oke. Kemudian, nah ini yang Ibu katakan tadi, urin itu bisa diuji dengan uji makanan ya. Jadi bisa dengan uji protein dengan biuret, kemudian dengan uji glukosa dengan benedik ya. Caranya sama dengan waktu kita uji makanan. Jadi kalau ini adalah urin, bukan makanan ya. Urin ditetesi dengan biuret, kalau berubah warna menjadi ungu berarti positif mengandung protein. Kemudian urin ditetesi dengan benedik ya, kemudian dia dipanaskan, kemudian dia berubah warna menjadi merah bata atau kuning kunyit gitu. Nah, kalau dia berubah menjadi merah bata atau kuning kunyit berarti urinnya positif mengandung glukosa, berarti dia menderita penyakit diabetes mellitus. Oke ya. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham tolong dipelajari kembali ya kan. Boleh kalian tanya ya, japri ke ibu atau PC ke ibu juga boleh ya. Terima kasih. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.